Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi, dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah seseorang yang akan memohon ampun ke kamu dan ingin kembali ke pelukan kamu. Jadi di video kali ini ya kita akan membahas siapakah dia, seseorang yang akan memohon ampun ke kamu dan ingin kembali ke pelukan kamu. Jadi kita lihat ya secara detailnya bagaimana. Oke, perlu diingat disclaimer karena ini sifatnya energi general, jadi menyangkut energi banyak orang ya guys. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat ya. Ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, silakan hubungi kontak admin. Nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Jadi tinggal diklik aja, nanti otomatis akan langsung direction ya ke kontak WA-nya admin. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita awali readingan ini dengan energi yang positif agar teman-teman juga selalu dikelilingi energi yang positif. Oke, langsung saja saya akan lihat di sini bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Kita akan ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Kita lihat ya. Wow ya, ada kartu Seven of Swords. Jadi saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang menyembunyikan suatu rahasia yang seolah-olah kamu tidak boleh mengetahui rahasia yang dia sembunyikan di belakang kamu. Sehingga membuat diri kamu tuh saat ini merasa ragu terhadap dia, merasa overthinking, takut apabila orang ini menghadirkan pihak ketiga di dalam hubungan kamu di saat diri kamu tuh masih sayang-sayangnya sama dia. Karena saya melihat ya, orang ini makin kesini dia makin berubah sikapnya, makin kesini ya semakin berkurang perhatiannya ke kamu. Sehingga wajar ya kalau saat ini kamu tuh mulai merasa dilema sama dia, takut apabila orang ini menghadirkan pihak ketiga di dalam hubungan kamu gitu. Karena memang ya berubahnya dia ini berubah secara total gitu ya, bener-bener tidak seperti sosok dia yang dulu gitu. Dulu mungkin dia selalu perhatian ke kamu, dikit-dikit dia selalu ngabarin kamu, tapi saat ini seolah-olah kamu bukan prioritas utamanya ya, sehingga itu yang membuat kamu tuh saat ini jadi merasa takut gitu ya. Kita lihat lagi bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan memohon ampun ke kamu saat ini. Kita cek dulu ya. Wow. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang mencemaskan kamu ya, sedang mengkhawatirkan dirimu karena orang ini masih belum bisa ya untuk datang menemui kamu secara langsung. Ya, dia takut apabila kamu sudah tidak mencintainya karena orang ini masih belum bisa menepati janji untuk datang menemui kamu secara langsung. Ya, dia takut kamu kecewa, dia takut kamu terluka, ya, dia takut kalau cinta kamu berkurang ke dia, ya. Karena bagaimanapun juga saya melihat ya, bukan niatan dia mempermainkan kamu, melainkan saat ini ya, dia sedang menghadapi suatu tekanan yang berkaitan ya sama masalah pekerjaannya. Jadi dia berharap bahwa saat ini tuh kamu bisa mengerti posisinya gitu ya. Dan dia juga berharap meskipun orang ini masih belum bisa menepati janjinya agar kamu tuh tidak berkurang ya perasaan kamu untuk dia. Gitu guys. Kita lihat lagi. Bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang akan memohon ampun ke kamu saat ini. Kita cek dulu. Wow, menarik ya. Di sini ada kartu The Moon. Oke.
saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah yakin dan memantapkan hatinya untuk memilih kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Meskipun ya proses perjalanan cinta kalian sangatlah panjang ya, yang dipenuhi dengan kebahagiaan, kesedihan, kekhawatiran, kecemburuan ya, tetapi orang ini bisa menilai bahwa kamu adalah sosok seseorang yang memang dia cari selama ini gitu ya. Meskipun mungkin kamu merasa bahwa di dalam diri kamu ini masih penuh dengan kekurangan, tapi di mata dia kamu adalah seseorang yang sangat spesial, seseorang yang bisa menerima kekurangannya. Sehingga itulah alasan kenapa orang ini memantapkan pilihannya untuk memilih kamu ya, karena kamu spesial di hati dia saat ini. Dan di sini memang saya melihat di sini ada kartu The Moon ya. Dia sepertinya selalu membayangkan kamu, selalu merindukan kamu di setiap malamnya. Kita lihat lagi bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Kita akan coba lihat terlebih dahulu. Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat pandai ya dalam bersosial. Mungkin dia termasuk sosok seseorang yang humble, atau mungkin dia termasuk seseorang yang friendly ya, yang artinya itu mudah berbaur dengan lingkungan sosialnya ya. Dan di sini saya melihat ya, saking dia terlalu friendly-nya, terkadang tuh suka membuat diri kamu tuh merasa cemburu terhadap dia. Karena ya mungkin tuh kayak kamu menganggap bahwa orang ini nggak tahu batasan gitu. It's okay gitu ya, sifat friendly itu baik. Tapi kalau terlalu friendly, terutama terhadap lawan jenisnya, itu bisa menyakiti perasaan pasangannya. Dan hal itu ternyata tidak dia sadari. Sehingga sering banget gitu ya, kamu tuh merasa cemburu karena orang ini tidak tahu batasan mana yang boleh dia lakukan dan mana yang tidak. Seperti itu. Kita cek lagi bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Kita ambil satu kartu ya. Wow, ada Wheel of Fortune. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat merasa beruntung, sangat merasa bersyukur karena telah mendapatkan diri kamu ya. Karena saya melihat pengorbanan dia, perjuangan dia untuk mendapatkan kamu tuh tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, sampai pada akhirnya kamu jatuh di pelukannya, sehingga membuat orang ini tuh sangat merasa bersyukur karena semesta sudah menghadirkan sosok seseorang sespesial diri kamu gitu. Memang terkadang ya saya melihat orang ini merasa kesulitan untuk memahami apa yang menjadi keinginan kamu ya, karena memang beberapa di antara kamu tuh memang tipikal seseorang yang sangat susah untuk dipahami ya, susah untuk dimengerti gitu ya. Kadang kamu juga tipikal seseorang yang orangnya tuh mood swing gitu ya, sehingga orang ini tuh perlu banyak belajar ya bagaimana cara memahami kamu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau percekcokan gitu ya di kemudian hari. Kita lihat bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Dan di sini saya melihat ya, seseorang yang akan memohon ampun ke kamu, dia adalah seseorang yang memang ingin meminta maaf ke kamu karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini masih belum bisa mengimbangi kekurangan kamu. Dia selalu menyalahkan kesalahan kamu ya. Dan orang ini juga sepertinya terlalu dominan di dalam suatu hubungan gitu ya, sehingga membuat orang ini tuh merasa bersalah ya, dan pada akhirnya dia ingin meminta maaf ke kamu karena selama dia menjadi pasangan kamu, orang ini masih belum cukup bisa membahagiakan kamu, justru malah sering banget membebani pikiran kamu karena dia tidak bisa mengimbangi sifatnya kamu seperti itu. Dan di sini saya ngerasa bahwa dia sejatinya sosok seseorang yang setia, tetapi dia tipikal seseorang yang menurut aku tuh kurang begitu peka, terutama terhadap pasangannya.
Kita lihat bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya ya sangat stabil dalam urusan finansial, cukup stabil dalam urusan karirnya, tetapi dia termasuk seseorang yang begitu dominan di dalam suatu hubungan. Sehingga kayak jatuhnya selama kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu tuh kayak ngerasa sering diperlakukan secara nggak adil gitu. Karena jika dilihat dari energinya ya, kamu tuh terlalu ngertiin dia sedangkan dia nggak bisa ngertiin perasaan kamu ya. Kamu berusaha mengalah untuk dia, tapi dia nggak pernah bisa mengalah ya untuk diri kamu. Sehingga saya ngerasa makin kesini situasi hubungan kamu tuh semakin hambar ya. Meskipun kamu bahagia, sudah mendapatkan pasangan, tapi ada penderitaan yang sepertinya tidak bisa kamu utarakan di sini. Bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu? Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya antara kamu dan dia saat ini sedang kehilangan arah ya, antara ingin mempertahankan hubungan ini atau ingin melepaskan. Karena jika dilihat dari energinya ya, saya merasa bahwa aura kebahagiaan di dalam hubungan kamu tuh sudah tidak kamu dapatkan. Kenapa? Karena sifat keegoisan yang terpancar dari diri kalian masing-masing gitu ya. Jadi kayak kamu itu benar-benar merasa bingung ya, lebih baik hubungan ini dilepaskan atau dipertahankan gitu. Karena jika dipertahankan itu rasanya sangat sulit gitu ya. Karena kayak kamu sudah mencoba perbaiki berkali-kali tapi tidak membalikan suatu keadaan gitu ya. Dan kamu juga sudah berusaha memahami dia tapi tetap saja gitu ya. Ini membuat hubungan ini semakin lama semakin toksik karena terjadi ketidakstabilan yang terjadi di dalam hubungan kamu. Dan di sini kita akan lihat ya bagaimana ciri-ciri seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang akan memohon ampun ke kamu? Bagaimanakah ciri-ciri seseorang yang akan memohon ampun ke kamu? Oke, saya melihat ya, dia adalah sosok seseorang yang sepertinya mempunyai ambisi yang sangat tinggi ya. Begitu pula juga ya, saat pertama kali dia ingin mendapatkan kamu ya, dia begitu sangat terobsesi ya, dia begitu sangat berambisi ya. Mungkin dia kejar-kejar kamu ya, mungkin dia sering chat kamu, mungkin dia sering telepon kamu ya, sebagai bentuk bahwa orang ini sangat menginginkan diri kamu. Dia orangnya sedikit keras kepala ya, tapi dia juga tipikal seseorang yang sangat setia. Jadi di mana ada kelebihan di situ juga pasti akan ada kekurangan. Kita lihat bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang menggantungkan kamu ya dalam suatu hubungan yang gak jelas arahnya kemana gitu. Karena kayak saat ini yang kamu butuhkan tuh hanya satu ya, kejelasan hubungan ini tuh mau dibawa kemana. Karena kamu nggak mau ya terlalu mempertahankan suatu hubungan yang nggak pasti, karena itu akan menyakitkan diri kamu sendiri. Karena jika dilihat dari energinya tuh ya, saya ngerasa bahwa hubungan kamu dan dia ini benar-benar ngegantung gitu ya. Dibilang bertahan tapi situasinya terlalu toksik ya. Dibilang saling melepaskan tapi kamu tidak ingin lepas dari hidupnya dia gitu. Kita lihat bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Wow, di sini ada kartu Three of Cup ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang saat ini antara kamu dan dia sepertinya sedang terjebak dalam suatu hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini salah, tapi dia juga tidak bisa membohongi perasaannya bahwa rasa kenyamanan itu dia dapatkan pada saat dia bersama kamu. Jadi itulah alasan kenapa orang ini tetap memaksakan diri mau menjalin hubungan bersama kamu meskipun ya ini merupakan suatu hubungan yang salah. Bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu? Oke. Saya melihat ya, saat ini ada seseorang yang sepertinya sedang menangis, meneteskan air mata ya, karena dia merasa menyesal ya atas segala
kesalahan atau kelakuan dia yang selama ini menyakiti perasaan kamu gitu ya. Dan saya melihat bahwa orang ini tuh sepertinya sangat ingin kembali ke pelukan kamu, tetapi ada di antara kamu yang saat ini sedang menutup ya pintu hati kamu untuk dia karena terlalu sakit ya rasa luka yang telah dia tinggalkan. Jadi kayak ya sudah ya, hati aku ini terlalu sakit untuk memaafkan dirimu gitu. Jadi kayak berikan aku kesempatan untuk sendiri dulu, berikan aku kesempatan untuk berpikir dulu gitu ya, agar aku bisa menentukan apakah aku mau menerima kamu kembali atau tidak. Karena ya di antara mereka ini sepertinya orangnya sedikit manipulatif ya, dan di antara mereka juga sepertinya tipikal orang yang playing victim gitu ya. Dari sikap manipulatif dan playing victimnya inilah yang membuat diri kamu tuh merasa sakit gitu loh ya. Bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu? Wow, menarik ya. Di sini ada kartu King of Swords. Oke, jadi saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang mengagumi diri kamu. Dan saya merasa bahwa kamu dan dia saat ini sedang terjebak dalam suatu pekerjaan yang sama. Kamu gak sadar ya bahwa selama ini ternyata orang ini memiliki perasaan sayang, memiliki perasaan cinta terhadap diri kamu ya. Dan orang ini sepertinya dia selalu memandangi kamu dari kejauhan ya. Karena kayak gak tahu kenapa gitu ya, di saat dia memandang kamu tuh kayak ada rasa kebahagiaan tersendiri gitu loh. Dan di sini saya juga ngerasa bahwa banyak orang-orang yang iri sama kamu ya. Sejatinya bukan iri ke kamu, tapi iri karena kamu memiliki kedekatan yang sangat erat sama dia. Kita lihat ya, bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Wow, saya melihat di sini ada kartu Strength ya. Dia termasuk pribadi yang sangat tegas, dan dia termasuk ya tipikal seseorang yang bisa menjadi penuntun yang baik untuk pasangannya gitu ya. Jadi kayak orang ini tuh mampu membawa dampak positif di dalam kehidupan kamu, dan kamu bisa membandingkan antara diri kamu yang dulu dengan diri dia sekarang ya, setelah sosok ini hadir di dalam kehidupan kamu gitu. Orangnya sangat tegas, dia orangnya sangat dewasa ya, tapi dia termasuk pribadi yang menurut aku tuh memiliki emosional yang sangat bergejolak ya apabila dia merasa dikecewakan. Tetapi apabila kamu tahu bagaimana cara memperlakukan dia secara tepat ya, terkadang orang-orang seperti ini tuh akan menunjukkan kebucinannya ke kamu gitu. Bagaimana energi seseorang yang akan memohon ampun ke kamu? Oke, saya melihat dia adalah seseorang yang saat ini sedang berkonflik dengan dirimu. Karena saya merasa kamu dan dia saat ini sedang terjebak dalam situasi silent treatment. Kamu cuekin dia dan dia cuekin kamu gitu ya. Meskipun perasaan kalian masih sama-sama besar gitu ya, tapi kalian ini diselimuti oleh rasa gengsi yang sama-sama besar juga. Sehingga sampai detik ini saya melihat kalian masih belum sama-sama memaafkan ya, karena dihantui oleh rasa gengsi yang begitu besar gitu. Dan bottom decknya kita lihat ya, ada energi apa, bagaimana ciri-ciri seseorang yang akan memohon ampun ke kamu. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah mengkhianati kamu di saat kamu tuh setia terhadap dia gitu. Jadi kayak rasanya rasa sakit yang kamu rasakan itu cukup dalam gitu, karena kayak kamu tuh sudah mencoba setia sama dia, tapi ternyata seseorang yang ingin berusaha kamu setiain, dialah seseorang yang mengkhianati kamu. Sehingga membuat diri kamu tuh kayak dihantui oleh rasa trauma gitu ya. Membuat diri kamu jadi mengalami trust issue gitu ya. Jadi kayak tidak mudah percaya sama pihak-pihak yang baru. Dan kita akan lihat lagi ya, bagaimana energi kamu saat ini? Bagaimana energi kamu saat ini? Saya melihat ya, saat ini ada di antara kamu yang sepertinya sedang menghadapi suatu tekanan besar ya. Mungkin ini nggak cuma masalah hubungan aja ya, tapi ini masalah yang lain. Bisa urusan pekerjaan kamu, bisa urusan finansial kamu ya, atau mungkin urusan-urusan yang lain yang memusingkan kondisi pikiran kamu. Kita lihat ya, bagaimana
energi kamu saat ini? Bagaimanakah energi kamu saat ini? Oke, saya melihat ya, saya rasa ada beberapa di antara kamu yang sepertinya ingin melepaskan seseorang gitu ya. Jadi kayak kamu ingin berusaha melepaskan seseorang ya, mengikhlaskan dia gitu, karena ya kamu sudah terlalu sering memaafkan dia tapi tidak membuat sosok ini berubah gitu. Jadi jalan satu-satunya ya mungkin mengikhlaskan adalah cara yang terbaik ya untuk membuka hati ya, atau membuka kehidupan baru yang jauh lebih baik. Bagaimana energi kamu saat ini? Wow, saya melihat ya, saya merasa di sini ada di antara kamu yang sepertinya sedang nggak tahan ya, entah nggak tahan terhadap situasi hubungan ini, atau mungkin ada di antara kamu yang tidak tahan karena sedang merindukan seseorang ya. Karena di sini dari energinya mengatakan ada di antara kamu tuh yang sepertinya tidak kuat menahan ya, bisa amarah, bisa menahan kerinduan ya, atau mungkin ya menahan emosional. Kita lihat lagi bagaimana energi kamu saat ini. Bagaimanakah energi kamu saat ini? Kita akan lihat dulu. Wow, saya merasa saat ini ada di antara kamu yang sepertinya sedang berbahagia karena akhir-akhir ini ada seseorang yang mendekati kamu ya. Dan saya merasa bahwa yang membuat kamu merasa bahagia karena orang ini tuh tahu bagaimana cara menyayangi kamu ya. Dia tahu bagaimana cara membuat diri kamu merasa nyaman ya. Dan dia tahu bagaimana cara dia menspesialkan kamu, sehingga kayak secara nggak langsung tuh ya kamu merasa seneng, merasa happy, merasa bahagia gitu, karena ada seseorang yang tahu bagaimana cara mencintai kamu. Kita lihat ya bagaimana energi kamu saat ini. Oke, saya melihat ya di sini ada seseorang yang nampaknya ya, baik kamu maupun dia sama-sama ingin kembali ya, memperbaiki hubungan ini di saat kalian sepertinya sudah lama terpisah. Kita lihat lagi bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Wow, Knight of Cup ya. Saya melihat ya, ada di antara kamu yang saat ini sebenarnya ingin apa ya, dalam artian ada di antara kamu yang merasa penasaran ingin mengetahui perasaan seseorang. Karena saya melihat ya, memang ada di sekitar kamu seseorang yang sepertinya sedang memendam perasaan cinta terhadap kamu. Dan kamu juga tahu siapa orangnya, tetapi kamu tuh kayak nggak mau ya terlalu percaya diri gitu ya. Takut apabila apa yang ada di dalam pikiran kamu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Tapi sebenarnya kamu tahu gitu bahwa sosok ini tuh ada rasa terhadap diri kamu, dan kamu juga sadar gitu ya bahwa orang ini tuh dia selalu caper ya, selalu caper terhadap kamu. Kita lihat bagaimana energi kamu saat ini. Wow, saya melihat ya, akan ada suatu doa atau permohonan yang akan terwujud dalam waktu dekat. Karena saya merasa bahwa kamu tuh sepertinya sudah memasrahkan hidup kamu ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kayak ya kamu merasa bahwa tidak ada hal lain yang bisa dilakukan gitu ya. Kita meminta bantuan ke orang juga percuma gitu ya. Kita berusaha memohon ke sahabat pun juga percuma, sehingga kayak ya udah saat ini tuh kamu benar-benar sudah tidak percaya kepada siapapun ya selain kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kayak saat ini kamu sedang berada di posisi yang memasrahkan hidup kamu ya kepada Sang Pencipta. Dan bottom decknya kita akan coba lihat ya, di sini ada energi apa dari kamu. Oke. Saya merasa bahwa saat ini kamu sepertinya sedang merasa kesel ya, karena perasaan kamu sedang dipermainkan oleh seseorang yang kamu cintai saat ini. Gitu ya. Jadi kayak rasanya kesel gitu ya, padahal kamu tuh sudah berusaha baik gitu. Tapi kenapa dia masih tetap aja mempermainkan perasaan kamu ya oleh tindakan atau tingkah laku dia selama ini.
Oke guys, jadi readingan ini sampai di sini aja dulu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, silahkan booking ya. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Jadi hubungi kontak admin ya, ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye guys.